Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, para alim ulama, khususnya guru saya, guru kami, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Imam Badri, para umara, baik formal ataupun tidak formal, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, ataupun sebagai umarok negara, para agniya, ashabul mal, dan yang jelas seluruhnya para fuqara ilallah azza wa jalla rahimakumullah. Lebih khusus untuk anak-anakku calon wisudawan dan wisudawati, serta para wali santrinya masing-masing yang berbahagia. Ungkapan yang paling tepat untuk kita sampaikan dalam suasana seperti ini adalah seperti ungkapan yang disampaikan oleh Nabiina Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua yang kita saksikan, yang kita dengarkan, yang kita rasakan malam ini atau mungkin malam-malam sebelumnya, semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang pun di antara kita yang merasa paling berjasa atau merasa paling memberikan kontribusi terbesar bagi apa yang kita saksikan malam ini. Sekali lagi, semuanya hanya karena karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji kita, untuk mencoba kita semuanya tanpa kecuali, apakah kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atau kita menjadi hamba-hamba Allah yang kufur. Hanya ada dua pilihan, syukur atau kufur. Kalau syukur kita ke surga, kalau kufur kita ke neraka. Untuk itulah dari hati yang paling dalam saya ingin mengajak saya sendiri dan hadirin semuanya untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah dalam arti syukur yang sebenarnya, berterima kasih kepada terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat kepadanya, berterima kasih kepada para ulama, para pendahulu kita yang telah berjasa menyebarkan Islam turun temurun sampai ke generasi kita sekarang, kepada para asatid wa asatidatina, masyayikh wa masyayikhina alladzina sabaquna bil iman. Kita dengan tulus ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Lebih khusus lagi kepada mereka yang saat ini berada di tengah-tengah kita dan telah berjasa kepada kita langsung atau tidak langsung. Wa kulli man ahsana ilaina. Dengan syukur dan ucapan terima kasih itu, insyaallah kita akan dianggap oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, abdan syakura. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum saya sampaikan laporan singkat tentang calon wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda malam ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit merenung kembali melihat sejarah masa lampau, melakukan flashback terhadap perjalanan kesejarahan PMI Al-Amin Perenduan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 52, tepatnya 10 November 52, persis sekarang kita berada pada tanggal 7, besok 8, 9, 10 November 52, 49 tahun yang lalu, Kiai Jauhari mulai meletakkan batu dasar pendirian Pondok Pesantren Al-Amin. 6 tahun kemudian ketika putra tertua beliau Kiai Tijani menyelesaikan studinya di tingkat SD, waktu itu SR, Kiai Jauhari langsung mengirimkan putranya ini ke Pondok Modern Gontor Ponorogo. Di sini kita bisa bayangkan bagaimana futuristik, bagaimana langkah antisipatif yang beliau miliki. Bahwa selain mendirikan pondok, beliau juga harus berpikir tentang kaderisasi. Tentu bukan tanpa alasan kalau kemudian beliau memilih Gontor sebagai tempat kaderisasi bagi putra-putranya. 6 tahun setelah Al-Amin berdiri, Kiai Tijani berangkat ke Gontor. 2 tahun Kiai Tijani di Gontor, pulang ke Perenduan, Kiai Jauhari dibuat terkagum-kagum dengan sistem pendidikan Gontor. Maka ketika itulah beliau mendirikan Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah untuk meniru Gontor yang bernama Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Kami ingin ajak hadirin sekalian untuk flashback kembali pada sejarah ini. Jadi TMI yang kita saksikan sekarang ini sebetulnya adalah refleksi dari kekaguman Kiai Jauhari terhadap sistem pendidikan yang ada di Pondok Modern Gontor. Kalau di Gontor bernama KMI, maka di Perenduan di sini diberinya nama TMI. Hampir kepada setiap orang waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Kiai Jauhari menyampaikan harapan-harapannya bahwa suatu saat di bumi ini, di tanah ini, di Madura ini harus berdiri pondok pesantren yang besar sebagaimana Kiai-Kiai Gontor, para Trimurti, Kiai Sahal, Kiai Zarkasi, Kiai Zainuddin Panani telah merintis Pondok Modern Darussalam Gontor. Berangkat dari tahun ke tahun, Kiai Jauhari dengan semangatnya yang luar biasa mencoba membina lembaga ini. Tapi sayang, 10 tahun kemudian, sebelumnya sedikit, 58 Kiai Tijani diberangkatkan ke Gontor, tamat tahun 64, 65 saya sebagai putra beliau yang kedua dikirimkannya ke Gontor kembali untuk menggantikan kakaknya yang waktu itu berangkat ke Madinah. Dan tahun 69, 4 tahun kemudian setelah saya dikirim, putra beliau yang ketiga Kiai Maktum Jauhari disusulkannya untuk belajar ke Pondok Modern Gontor. 3 orang inilah yang diberi amanah oleh beliau untuk memikirkan bagaimana pesantren yang beliau rintis menjadi sebuah pesantren yang besar sebagaimana Pondok Modern Gontor Ponorogo itu. Sayang bapak-bapak, cita-cita yang agung ini belum sempat beliau saksikan dalam masa hayatnya. 10 tahun setelah TMI didirikan, tepatnya pada bulan Juli tahun 71, Kiai Jauhari dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala.
sebelum beliau sempat menyaksikan TMI yang didirikannya dan dirintisnya itu menjadi kenyataan seperti yang diharapkan. Akhirnya apapun kami putra-putranya, murid-muridnya, santri-santrinya yang ada, yang selama hayat beliau senantiasa dipompakan semangat untuk mendirikan pondok seperti itu, seminggu setelah beliau meninggal kami adakan rapat khilaf bahwa Kiai Jauhari boleh dikubur jasadnya di dalam bumi, tapi cita-citanya tidak boleh mati. Harapan beliau harus menjadi kenyataan. Jangan dibiarkan obsesi dan cita-cita dan mimpi-mimpi beliau ini tertanam di dalam tanah bersama jasadnya. Maka alhamdulillah Kiai Tijani yang ketika itu masih di Mekah pulang ke kampung, dan dengan dukungan dari seluruh masyarakat murid-muridnya kami bisa memulai merintis pendirian pondok ini dengan nama Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, nama yang pernah beliau berikan untuk lembaga yang menjadi dambaan dan cita-citanya itu. TMI berdiri 3 Desember 71 sebagai sebuah lembaga yang baru didirikan dengan mengikuti sistem yang ada di Pondok Modern Gontor. Setelah kurang lebih 10 tahun menjadi mimpi-mimpi indah dari Kiai Jauhari ketika beliau merintis TMI dalam bentuk majalis. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sejak 71 itulah saya pribadi dibantu oleh kawan-kawan saya seperjuangan, terutama Kiai Jamaluddin Kafi, Bapak Bakir Hasan, sahabat-sahabat saya. Kami memulai dari nol, tidak ada apa-apa. Dengan modal semangat, dengan dorongan dari semua pihak, kami lakukan sesuatu di pondok ini. Saya nggak mungkin menyebut jasa-jasa mereka semuanya yang dengan tulus telah merintis pendirian pondok ini dari nol, dari tidak ada apa-apa kecuali modal kemauan dan modal amanah cita-cita dari Kiai Jauhari yang harus kami kembangkan. Sekarang bapak-bapak, persisnya tanggal 3 Desember sebulan yang akan datang ini, tahun 2001, TMI berusia 30 tahun. 30 tahun lamanya saya pribadi mengelola lembaga ini, menyayanginya, merawatnya, menjadikannya sebuah lembaga yang patut dibanggakan dan representatif di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, saya bersyukur walaupun mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada, lembaga ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Saya tidak mengira lembaga yang semula kita mulai dari nol itu, yang kita lanjutkan dari sebuah cita-cita besar almarhum, menjadi kenyataan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Nah, dalam perjalanan kesejarahannya TMI Al-Amin, seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu saksikan ini, terus menapaki perjalanan sejarahnya. 14 tahun setelah Putra kita dirikan, tahun 71, tepatnya pada tahun 1985, kami mencoba untuk mendirikan Putri sebagai pendamping dari TMI Putra itu. Alhamdulillah, kalau Putra pada malam ini kita bisa mewisuda angkatan ke-26 sebanyak 169 wisudawan, maka Putri alhamdulillah kita akan segera saksikan wisuda mereka yang ke-12 dengan jumlah sebanyak 113 orang. Jumlah wisudawan dan wisudawati yang akan kita wisuda malam ini berjumlah 282 anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, TMI memang sederajat
dengan aliyah, dengan SMU, tapi tidak sama. TMI dalam perjalanannya seperti juga KMI Gontor seringkali tidak dianggap sebagai sekolah formal, karena kita tidak pernah mengikuti kurikulum sanawiyah dan aliyah atau kurikulum SMP dan SMU. Tapi dengan penuh kepercayaan diri dan dengan keyakinan bahwa Allah akan menjuri jalan yang benar, jalan yang lurus, memberi kemudahan kepada siapapun yang berjuang di jalannya, kami terus berjalan tertatih-tatih. Hampir selama 10 tahun bapak-bapak, ibu-ibu, alumni TMI ini tidak diakui oleh negaranya sendiri. Bahkan mau masuk ke IAIN tidak diterima. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, ada hikmah di balik itu. Para santri dengan perjuangannya yang apa adanya, mereka kemudian kembali ke kampungnya, mendirikan madrasah, langgar, pesantren-pesantren. Sesuatu yang menjadi cita-cita kami yang utama, daripada mereka menumpuk ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan saat ini alhamdulillah sebanyak 56 pondok pesantren yang tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya telah didirikan oleh alumni-alumni TMI Al-Amin radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Bagi kami para pengelola lembaga di sini, kemauan dan kemampuan mereka untuk mendirikan sebuah pesantren jauh lebih menghibur daripada mereka menjadi doktor-doktor tapi tidak mengamalkan ilmunya, daripada mereka menjadi elit-elit masyarakat tapi pada saat yang sama mereka merusak masyarakat itu sendiri. Biarlah mereka dengan kesederhanaannya hidup di desa-desa, di kampung-kampung, mengabdi kepada agama tanpa ada bintang jasa di dadanya. Itulah kebanggaan kami. Ini dampak dari tidak adanya pengakuan itu. Salah satunya, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kesejarahannya tanpa kita minta, alhamdulillah tahun 98, 3 tahun yang lalu, Kepala Direktorat atau Direktur Jenderal Departemen Agama telah mengakui TMI ini setara dan setingkat dengan Madrasah Aliyah Al-Amin. Alhamdulillah. Walaupun jauh sebelumnya, tahun 82, Jamiah Islamiyah Madinah sudah mengakui kita. Tahun 85, Jamiah Ummul Qura Makkah telah mengakui kita. Tahun 92, Jamiatul Azhar di Kairo telah mengakui kita. Dan kemudian disusul dari Pakistan, Malaysia dan sebagainya, termasuk, dan ini yang mahal, pengakuan resmi dari pimpinan dan pengasuh Pondok Modern Gontor bahwa TMI ini satu sistem dengan KMI Gontor. Itu ada surat resminya Pak Kiai Badri yang tanda tangani oleh Kiai Haji Abdullah Syukri. Mungkin tidak pernah diberikan kepada lembaga-lembaga lain itu. Bahwa TMI di Al-Amin ini satu sistem dengan KMI Pondok Modern Gontor. Nah, pengakuan-pengakuan ini alhamdulillah menjadi sebuah catatan sejarah yang perlu kita syukuri dalam arti yang sebenarnya. Tahun 98 TMI diakui oleh Depak, dan tanpa dinyana-nyana bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 2000, tepatnya bulan Agustus, 3 Agustus 2000, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia dalam hal ini ditandatangani oleh Bapak Profesor Dr. Yahya Muhaimin secara resmi mengakui TMI setara, sederajat dan setingkat dengan SMU negeri. Ini sebuah pengakuan, harus kita syukuri, sekaligus dijadikan tantangan bahwa ke depan kita akan buktikan pada sejarah bahwa mereka yang mengakui kita itu tidak sia-sia. Kita harus membuktikannya. Nah, disinilah tantangan kita ke depan.
Karenanya itu untuk anak-anakku, pengakuan orang itu kita butuhkan, walaupun tidak terlalu kita harapkan. Tapi sekali kita diakui, kalian harus buktikan itu, bahwa mereka yang mengakui kita tidak salah mengakui, gitu deh. Ini penting. Saya ingin ajak semuanya untuk berpikir seperti itu. Alhamdulillah kemarin lusa datang utusan resmi dari Depdiknas Pusat meninjau langsung bagaimana Tarbiyatul Muallimin melaksanakan pendidikannya. Kita beberkan apa adanya tanpa tedeng aling-aling secara transparan, dan mereka yang pakar dalam bidang pendidikan dibuat, alhamdulillah sekali lagi karena rahmat dari Allah, mereka terkagum-kagum, heran dengan sistem yang telah kita pakai. Apa kata mereka? Kalau sekarang mereka pakai Best School Management BSM atau School Based Management SBM, di TMI Al-Amin itu sudah kita pakai 20 atau 30 tahun yang lalu. Mereka akui. Kalau sistem pendidikan kita sekarang lebih berorientasi pada kontens, bagaimana menyelesaikan target-target kurikulum yang telah ditetapkan di pusat, dan bagaimana menjadikan anak mampu menjawab soal-soal lewat ujian-ujian dan etanas yang diadakan, maka sekarang akan ada paradigma baru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, bahwa orientasi pendidikan akan lebih kepada kompetens, kepada keahlian-keahlian, kepada kemampuan-kemampuan untuk mengamalkan ilmu daripada sekedar menumpuk ilmu. Mereka akui bahwa kompeten oriented itu sudah kita laksanakan sekitar 20-30 tahun yang lalu. Bagi kami bapak-bapak ibu-ibu, bukan ilmunya yang penting, tapi bagaimana mereka mengamalkan ilmu itu. Maka kalau tadi malam, tadi pagi saya senantiasa tekankan dan katakan kepada wali-wali santri wisudawan ini, wisudawati, bahwa saya bersyukur Pak, anak-anak kita sudah selesaikan target ini. Tapi hati saya ketar-ketir terhadap amma ba'dunya ini loh. Ini yang khawatir. Kekhawatiran saya semakin besar karena mereka ini anak-anak cerdas Pak. Mereka bisa menyelesaikan di TMI dengan 169 anak. Waktu masuk dulu jumlahnya hampir 600. Jadi hanya 25% yang bisa menyelesaikan studinya. Ini mereka anak cerdas. Mereka adalah calon-calon ilmuwan dan intelektual masa depan. Tapi saya takut, ketir-ketir dalam hati. Takut mereka menjadi ilmuwan-ilmuwan yang suka menipu rakyat. Ini kekhawatiran kami. Karena bangsa ini dirusak oleh mereka Pak. Dirusak oleh ilmuwan-ilmuwan yang menipu rakyat itu. Ini jangan sampai kalian jadi seperti mereka. Biarlah ilmu kalian sederhana saja, tak khusyuk, tawadhu, asal kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat. Saya tak jela dengan titel-titel yang macam-macam. Kalau hanya ingin merusak masyarakat, biarlah mereka menjadi hamba-hamba Allah yang sederhana, yang dekat kepada Allah dan bermanfaat untuk lingkungannya. Ini bapak-bapak, adanya pengakuan ini saya khawatir, ngeri hati ini. Kami tidak ingin menambah barisan-barisan intelektual tukang merusak bangsa. Kami tidak ingin menambah para pinter, para orang yang ahli, para pejabat, para elit yang kerjanya hanya menyengsarakan rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Tolong anak-anakku, janganlah kalian jadi seperti mereka. Jadilah kalian anak-anak yang cerdas tapi ikhlas. Cerdas tapi ikhlas. Jadilah kalian orang yang berpikir memecahkan keadaan dunia ini, tapi hati kalian tetap tawadhu, khusyuk, istiqomah.
Ini bapak-bapak yang kami khawatirkan dalam hati pada saat melepas setiap alumni itu. Kami tidak ingin, sekali lagi saya tegaskan, menambah barisan-barisan intelektual yang merusak, barisan cendekiawan yang menyengsarakan rakyat, barisan ulama yang mengkhianati agama. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya Allah, hindari kami min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ini Pak, penyakit 4 ini yang menimpa masyarakat kita sekarang. Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak khusyuk, doa yang sudah tidak dikabulkan lagi, dan pekerjaan amal ibadah yang sudah tidak diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah anak-anakku semuanya tanpa kecuali, kalian meniti buih ini, berjalan setahap demi setahap menjadi manusia-manusia yang sekali lagi khusyuk hatinya, cerdas pikirannya, soleh amal ibadahnya. Inilah bapak-bapak hadirin sekalian, perasaan kami pada 30 tahun Al-Amin TMI ini. Setelah kurang lebih kami berjuang dengan segalanya. Kami tidak ingin cita-cita yang muluk-muluk, tidak ingin yang macam-macam. Asal anak-anak kami, para alumni ini benar-benar berjuang untuk Allah, berjuang di jalan Allah, berjuang untuk mensejahterakan dan meminterkan masyarakat, bikin mereka itu berdaya, tidak menjadi du'afa, apalagi mustad'afin. Jangan bikin rakyat itu juhala, apalagi mustajhalin. Jangan, pinterkan mereka, buka wawasan mereka supaya mereka bisa maju, berkembang bersama-sama kalian. Lakukan sesuatu walaupun itu kecil, tapi dengan ikhlas karena Allah. Jangan malu nak, kamu menjadi kiai kecil di langgar kecil dengan santri 2-3 orang, daripada jadi kiai besar tapi kamu hancur, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jangan macam-macam. Biarlah tangani itu langgar kecil di kampung-kampung, berdayakan tetanggamu karena mereka butuh uluran tanganmu nak. Gak usah muluk-muluk, tapi kalian harus mampu tampil ke depan, melihat umat ini ke depan dengan hati yang tetap khusyuk. Itulah bapak-bapak perasaan kami dalam suasana malam seperti ini. Sekali lagi kami tidak terlalu muluk-muluk untuk anak-anak kami ini. Biarlah TMI ini berjalan apa adanya. Kalau orang mau mengakui, silahkan akui. Kalau mau membantu, silahkan bantu. Tapi kami akan berusaha untuk senantiasa berkata Rabbunallah. Sekali lagi, kami akan selalu berusaha setiap kali untuk berkata Rabbunallah, Tuhanku hanya Allah. Kemudian yang kedua, kami akan berusaha untuk selalu istiqamah. Qul amantu billah summa istaqim. Inilah harapan kami. Mudah-mudahan kami semuanya bersama bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian bisa menjadi hamba-hamba Allah yang seperti itu. Tidak menjadi ini yang banyak sekarang, alladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang yang mengatakan dengan mulut-mulut mereka sesuatu yang tidak ada di hati mereka. Beda mulut, beda hati. Kemudian kami istiqomah. Inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Maaf kalau kami tidak menyampaikan laporan ya. Ini ada catatan kecil bapak-bapak. Santri TMI yang sudah terdaftar selama 30 tahun ini berjumlah 6.662 mulai 30 tahun yang lalu. Jadi rata-rata setiap tahun hanya 250 orang ya yang mendaftar. Memang tahun-tahun pertama kita menerima paling 10 orang, 20 orang gitu. Yang sampai ratusan itu kan sekitar 4-5 tahun terakhir ini saja. Ya, itu pun menyedihkan kami karena kami tidak bisa memberikan yang terbaik bagi mereka.
kami ini kalah bersaing dengan jumlah santri yang masuk dengan sarana yang harus kami sediakan. Padahal bagi kami, kalau kami tidak bisa memberikan yang terbaik, itu sebuah pengkhianatan terhadap pendidikan, dan kami tidak mau itu. Kami tidak ingin dianggap sebagai orang-orang yang tidak konsisten pada amanah yang diberikan kepada kami. Kemudian untuk putri ya, anak ini sekarang yang tercatat mulai angkatan pertama sampai angkatan ke-17 sekarang ini, yang baru masuk Syawal kemarin, jumlahnya 2.648 santri. Jadi masih sedikit. Sementara alumni yang sudah kita lepas untuk putra sebanyak 1.752, belum sampai 2.000. Jadi berarti sekitar 30% dari anak-anak yang masuk yang bisa menyelesaikan studinya. Dan sekarang ada sekitar 1.578 orang di putra dan 1.238 di putri yang masih belajar di pondok ini. Jumlah santri TMI TMAI terakhir sebanyak 2.876, hampir 3.000 Pak untuk TMI TMAI putra putri. Kemudian saya ingin secara singkat saja, sebetulnya bapak-bapak kalau ingin tahu laporannya ini sudah lengkap sekali, lengkap semua, siapa saja yang lulus dan sebagainya, dan sudah kami sampaikan secara formal legalistik di depan wali santri, karena ini amanah. Tapi kami siap untuk pertanggungjawaban apa yang kami lakukan kepada mereka itu di hadapan Allah nanti. Kami siap. Kalau bapak-bapak merasa dikhianati oleh kami, silakan tuntut kami di hadapan Allah, karena ini amanah dari Allah yang dikirimkan lewat bapak. Ya, ini saya bacakan saja sedikit. Ini nilainya rupanya kurang memuaskan kita semua. Yang mumtaz dan jayyid jiddan tidak seorang pun dari putra atau putri. Yang jayyid putra hanya 2, yang putri cuma 1. Yang jayyid. Ini apa adanya, Pak? Apa adanya. Jayyid itu angkanya 7 ke atas. Itu jayyid. Untuk jayyid jiddan, kalau bahasa Arabnya 7,5, bisa 7,5 juga. Karena penilaian bahasa Arab menjadi pertimbangan juga bagi kita. Yang makbul 35 orang putra, 30 putri. Yang dhaifnya artinya kurang, bukan lemah, 121 putra. Terus 75 putri. Jadi putranya 71%, putrinya 66%. Yang lulus tapi bersyarat, putra sebanyak 5, 2,9%, dan putri sebanyak 3, 2,6%. Kemudian yang belum lulus Pak, jadi tahun depan harus ikut ujian susulan. Putra sebanyak 6 orang, 3,5%, putri 4 orang, 3,5%. Itulah laporan yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri besok malam dengan doa bersama. Itulah acara inti dari Haflatut Takhrij. Sementara yang malam ini hanya ya sekedar kita mengikuti tradisi-tradisi yang formal legalistik saja. Demikianlah. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau saya agak emosional. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa tahiyyatuna fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.